maka akan kugantikan kepadamu nanti kedinginan yang begitu dahsyat dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira kepadanya. Dulu kan begitu, apa ada suara hati, suara apa dari zaman orang-orang soleh dulu itu banyak dengar suara bisikan dari malaikat, dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, la uqawidunnaja, pasti akan kugantikan untukmu biha, dengan rasa dingin yang luar biasa ini. Apa digantikan? Izzat dunia wal akhirah, kemuliaan dunia maupun kemuliaan di akhirat. Azzanallahu ma'ahu fid darain. Semoga Allah memuliakan kita ya bersama Syekh Izzuddin fid darain, di dunia maupun di akhirat. Faslun, ini suatu pasal mujibul ghusli, yang mewajibkan mandi. Yang pertama janabatun, yaitu dengan hadas janabah. Janabah itu dengan sebab apa? Bi khuruji manihi, dengan sebab keluar maninya. Di hadas janabah ya. Dengan sebab keluar mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu mani keluarnya ya. Mani bukan mazi ya, mani itu keluarnya beda dengan kencing, dengan mazi beda. Ada ma'in dafik, semacam apa namanya itu, memancar, mengecrot gitu ya. Nah, itu mani itu jadi tidak khasnya. Orang lagi tidur juga sampai kaget itu bangun dia ya. Itu mani itu. Nah itu yang menyebabkan wajib mandi. Auduhuli hasabatin, atau memasukkan hasafah, wa qadroha, atau sekedar hasafahnya, farjan, ke sebuah farji. Nah ini farjan ke sebuah farji, ini mutlak nih. Farji apa aja ya, farji apa aja mutlak. Dia masukin hasafahnya ke dalam farji. Farji apa aja ada, termasuk kambing ya, termasuk kambing bisa juga, termasuk ke farji kambing apa aja. Subhanallah. Kalau kita lihat dari sini mutlak, apalagi kepada wanita ya, masuk pada hewan sekalipun, masukin ke dalam farji. Hasafah itu, hasafah kalau orang laki itu kepalanya itu helmnya itu hasafah. Hasafah. Kalau hasapanya sampai hilang, mandi. Kalau timbang nempel doang belum nempel doang ya. Hasapanya baru nempel doang. Di farji baru nempel, itu belum wajib mandi. Nah kalau kelelep ya, masuk nih namanya, itu nggak kelelep ya. Kalau sampai masuk kelelep, makanya kelihatan gobat sampai hilang. Nah situ wajib mandi, walaupun tidak keluar mani, meskipun tidak keluar mani, maka wajib mandi dia.
Manten baru datang tamu, kondangan keluar ketinggalan deh kondangannya. Besok baru datang kondangan, orang lagi main kondangannya. Baru hasapahnya doang, maka wajib mandi walaupun belum keluar mandi. Wahaidin, dan dengan sebab haid perempuan yang perempuannya. Wanipasin, dengan sebab nipas melahirkan anak walaupun kering, ya, melahirkan anak walaupun kering, tuh anaknya kering, tetap mandi keluar anak tanpa ada nifas. Bisa jadi, bisa seperti Rasulullah waktu dilahirkan nggak ada darah nifasnya. Wanahwi wiladatin, dan semacam melahirkan anak kayak tadi. Wa mautin, dan sebab mati. Dengan orang sebab mati maka wajib dimandiin. Siapa yang mandi? Yang mati. Yang mandiin yang hidup, ya. Yang wajib mandiin yang hidup. Kalau dia nggak bisa mandi sendiri. Wa syurutuhu, dan syaratnya mandi hadas ma'un mutlakun, menggunakan air mutlak, ya, menggunakan air mutlak artinya pokoknya air yang benar-benar suci, bersih, mutlak, bukannya air minuman, bukan air kopi, segala macam. Air kali boleh, air hujan boleh, air laut boleh, ya. Wadamu hailin, dan tidak ada penghalang di kulitnya itu orang, tidak ada penghalang. Apakah itu penghalang apaan yang menyebabkan ada lakban atau ada apa, ya, di kulitnya harus dilepas, dibuka dulu waktu mandi. Wala mughayyirin lil ma'i, dan tidak ada juga benda-benda yang merubahkan akan air alal udwi, di atas anggota badannya, seperti kawasahin, seperti kotoran, seperti kawasahin tahta zubri, seperti ada kotoran di bawah kuku, apa namanya, tai kuku. Ini waktu mandi hadas tai kuku juga perlu bersih. Sebab apa? Khawatir yang di bawah tai kuku itu nggak kena air, ya, nggak kena air. Bersihkan. Boleh kuku panjang nggak apa-apa, tapi harus bersih. Ya. Maka jabaron, dan seperti jabaron, minyak jabaron, wasondalin, dan seperti apa itu namanya, daun widara, ya, sidrin. Wajariyul ma'i alaihi, dan mengalirkan air di atasnya. Wa furuduhu, dan fardu mandi. Yang pertama niatu ada ifadil gusli. Yang pertama niatnya menunaikan, ya, fardu mandi. Aw rafa nahwi janabatin, atau niat mengangkat semacam janabah. Aw ta'miman zahiril badani, wa ta'mimi zahiril badani, dan yang kedua syaratnya meratakan semua luar badan. Hatta ma tahtal kulfati, sehingga apa yang ada di bawah, ya, bawah kuluk, minal aklapi, daripada orang yang punyanya kuluk, bil ma'i, dengan air. Jadi mandi rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, kedua meratakan badan dengan air semuanya. Termasuk juga yang ada di bawah lepitan kulit. Orang kalau nggak sunat kan kulit punyanya. Maka ketika dia mandi kulit dibuka punyanya supaya kena air. Nah,
gudal, jadi gudal namanya. Kalau nggak dibersihin itu, ya kotor. Makanya bagus yang pada sunat bersih semuanya. Barakun cabang masalah. La yajibu tayakunul ma'i, tidak wajib yakin akan semuanya rata dengan air ala bal, tetapi yakfi cukup di dalamnya seperti kalwudu, seperti wudu. Berabatuz zanni bil umumi, ya dugaan dia penuh dengan rasa pasti rata. Jadi ketika mandi jangan ragu-ragu, harus pasti rata semuanya kena. Ya, kalau masih ragu-ragu, ayo basuh terus sampai kira-kira benar-benar merata semuanya. Nah, lepetan-lepetan yang di bawah, di selangkangan segala macam. Sunanuhu, dan sunah-sunahnya tasmiyatun, baca bismillah, wa izalatu bazarin, dan menghilangkan kotoran. Sebelum mandi baca bismillah, kemudian kotorannya dibersihin dulu. Summa wudu, kemudian wudu dulu. Jadi sebelum mandi wudu dulu sunahnya. Ya, jadi wudu sebelum mandi. Kalau sesudah mandi nggak perlu wudu, nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab lebih besar hadasnya yang diangkat dengan mandi adalah hadas besar. Kalau wudu kan hadas kecil. Jadi kalau hadas besar sudah diangkat, hadas kecil otomatis sudah terangkat. Nggak wudu lagi, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi bahkan sunnah wudunya sebelum mandi, bukan sesudah mandi. Wa tahlilun, dan menyela-nyela nih, gosok-gosok ditahlil. Wa ta'aqudu, budulun memukun, dan ya harus itu apa namanya, sungguh-sungguh nih di ujung mata, di akhir mata maupun di jangan sampai ada belekan-belekan yang masih belum kena air. Wadalika, dan yang demikian itu. Watayamun, wadalkun, dan menggosok-gosok. Ya. Watayamunun, dan dimulai dengan kanan. Mandi dimulai dengan kanan dulu sunahnya. Jadi kanan dulu, kemudian baru kiri. Kok kanan dulu kengguyur, tayamun. Wa tawajjuhun lil kiblati, dan menghadap kiblat sunahnya ketika mandi maupun wudu, ya. Disunahkan menghadap kiblat kalau bisa. Wa tarku isti'anatin fi subbin, dan tidak usah minta tolong ketika membasuh air. Guyur sendiri aja, jangan pakai ditolongin. Makruh itu, ada tolong-tolong macam. Kalau bisa sendiri-sendiri aja mandi. Wasahadatan ibadahu, dan baca tasahud sesudah mandi. Ya, sebagaimana kita setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disitulah Allah akan memberikan ampunan dosa dari semua anggota badan kita ketika kita berdoa tasyahud sesudah wudu. Ini kan banyak yang melalaikan ini doa ini. Habis wudu banyak kan ya udah aja pada. Ya. Masih banyak saya lihat yang enggak baca doa itu. Ya.
Padahal di situ saatnya Allah lagi ngampunin dosa-dosa kita. Tapi disia-siain kebanyakan oleh kita, disepelekan. Sama dengan doa tasahud akhir yang dulu saya udah kasih itu. Kebanyakan sampai hamidum majid, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Belum baca tasahud akhir itu belum. Ya, baru baca tasahud sama sholawat aja. Sallallahu ta'ala Ibrahim, sholawat Ibrahimiyah. Doa tasahudnya belum. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal inal maghribi wal masam. Allahumma fili ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asrartu wa ta'alamu bihi antal muqaddimu antal muakhiru qalibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Akan di dalam kitab Sulamul Munajat bila ada seorang ulama itu dia lupa baca itu, dia nggak baca tuh doa tasawuf akhir, dia ulangi lagi sholatnya, padahal nilainya cuma sunnah, tapi pentingnya itu doa terakhir, sehingga di situ menentukan sholat kita itu diterima enggak. Ya. Sehingga kita juga paling tidak ketika kita tasahud akhir itu kan agak lama dikit tuh, sambil berdoa pada Allah semoga Allah maafkan dosa-dosa kita dan Allah terima sholat kita. Jangan sampai sholat jumprat-jumprit doang, sujud, taruku segala macam, capek tetapi nggak ada pahalanya. Maka kebanyakan kita banyak doa bacanya itu waktu tasawuf atau sujud terakhir. Maka disempurnakan lagi adalah ketika tasawuf akhir. Di situ kita minta, dan doa kita enggak ada sia-sia. Yang kita minta tuh ketika doa tasawuf akhir itu enggak sia-sia, pasti diterima oleh Allah. Ini yang sangat beruntung. Ya. Di situ tempat diterimanya doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah, lindungilah kami daripada azab jahanam dan azab kubur, wa makrubi wal maksam, dan dari kebanyakan ya dosa dan kebanyakan magrum, apa itu, banyakan utang. Pilih makodam tuh maksud ya Allah, ampunilah segala dosaku, baik yang belum maupun yang sudah maupun yang belum, ya. Wa akhirtu, maupun yang nanti yang terakhir. Wa asrartu, yang aku tidak yang aku sembunyikan. Wa asrartu, dan aku berlebih-lebihan. Antal muqaddim antal muakhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Dan doa kita diterima. Ini hebatnya. Doa kita itu mustajab. Sangat mustajab itu doa kita ketika tasawuf akhir. Mohon yang udah pada hafal baca doa ini, jangan ditinggalkan. Sebab itu kalau itu doa kita diterima, niscaya sholat kita diterima oleh Allah setiap sholat. Sebab diakhiri dengan doa yang diterima. Ya, baru memberi salam dengan benar, memberi salamnya. Ketika memberi salam, ini dada jangan bergerak, tetap ke kiblat dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan bergerak. Sebab kita ketika beri salam masih sholat. Jadi belum boleh nih
kemana-mana nih dada kita, masih tetap ke kiblat. Ya kan ada yang kadang-kadang saking merasa khusyuknya sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kelihatannya cakep banget, khusyuk banget dia orangnya, padahal salah. Kiblat kita tetap sampai pada waktu beri salam. Dan kalau kita masbuk, kalau belum salam kedua-duanya jangan diri dulu. Kita masbuk. Kalau belum salam imam ke kanan dan ke kiri, kita jangan diri dulu. Dia belum selesai sholatnya. Ya. Kalau imam udah ke kanan dan ke kiri, kita masbuk nih, baru naik, nambahin lagi. Kalau dia baru ke kanan doang, belum selesai dia sholat, belum selesai. Jadi kita jangan langsung naik dan hilang pahala berjemaah kita. Dari tadi kita udah ngikut berjemaah. Salah saya sampai di sini sudah cukup, alhamdulillah. Mohon maaf ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ibadah kita semakin baik insyaallah. Taufik dan hidayah, dan Allah maafkan segala kekurangan kita. Allah berikan kita sehat walafiat. Dan alhamdulillah berkat doa semuanya saya menjalani ya kemarin itu menjalani apa namanya jalani apa namanya tuh kena itu apa namanya tuh kalau disuap di karantina apa bukan karantina apa kalau di rumah isoman ya isoman, jadi isolasi mandiri di rumah. Berasa juga Ustaz 10 hari 10 hari setelah pertama 7 hari masih positif. Wah, usaha lagi dapat. Saya bilang jangan sampai 14 hari, besok usaha tolong share lagi dia. Alhamdulillah dapat 10 hari negatif. Dan negatif udah mendingan atau cuma lemes doang. Jadi ngerasain juga ada itu memang itu kita nih. Cuman ya kita kadang-kadang dunia ini sekarang di akhir zaman kita kadang-kadang ya semacam ini bisa dijadi juga dipolitisir segala macam, dijadikan bisnis segala macam. Hati-hati kita yang menjadi sasaran orang-orang, yang menjadi konsumennya orang-orang kita, yang kita orang biasa, orang apa. Kayaknya kita harus pintar, cerdas semuanya ya. Dan yang masalah kekuasaan sih kadang-kadang itu yang membuat yang lain jadi lemah ya dengan kekuasaan. Maka carilah orang yang berkuasa, dan semoga Allah berikan kita penguasa ke depan yang soleh, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah berikan pemimpin kita ke depan yang benar-benar melindungi rakyatnya dan berpihak kepada kesejahteraan umat. Semoga Allah berikan segera diangkat wabah pandemi ini, sehingga kita akan kembali normal ibadah kita, baik sholat ya yang ada di kita maupun haji dan umrah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ala hadini wa kulinatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.